Bagaimana untuk menyapa mereka satu persatu? Kan ada aplikasi yang bisa menyapa based on nama. Misalkan pakai WhatsApp broadcast atau email broadcast kan ada. Tetapi yang paling penting adalah marketing atau sales itu kan kadang ngechat atau follow up tuh promosinya atau ngechatnya tuh nggak yang personal gitu ya Coach ya. Misalkan ada 50-an lebih yang dikejar, ada targetnya. Nah, itu cuma kayak template, mungkin ganti nama atau halo Kak, Pak, Bu. Nah, itu kan kurang membangun kayak personalnya ya Coach ya. Nah, itu gimana sih cara biar kita tuh ngebangun personalnya walaupun targetnya mereka tuh harus sehari banyak gitu Coach? jawabannya gampang. Siapa target marketmu? Iklannya harus sesuai dengan target market titik. Bikin promosi hanya untuk target market tertentu. Dibuat secara kategori, dikelompokkan menjadi satu, ya, kemudian baru disebar. Bagaimana untuk menyapa mereka satu persatu? Kan ada aplikasi yang bisa menyapa based on nama. Misalkan pakai WhatsApp broadcast atau email broadcast kan ada. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita tahu target market dan kemudian, nah ini balik lagi. Saya selalu menekankan berulang-ulang. Kamu tahu nggak target marketmu? Kalau kamu jual kepada tidak target market, apakah berhasil jualan? Kamu sudah buktikan berkali-kali. Jualan dengan tidak target market, apa yang terjadi? Closing? Enggak. Capek nggak jualan? Buang waktu nggak? Iya. Kenapa nggak dari awal selalu pemikiran cuma satu? Target marketnya siapa? Bikin iklan atau apapun sesuai dengan target market. Bayang nggak kalau ini aja kondisinya kalau bikinnya organik? Gimana kalau kamu yang keluar duit sendiri? Iklan. Habis 1-2 juta per bulan. Ternyata target market salah. Gimana? Rugi. Right? Rugi waktu, rugi kos mungkin. Jadi jualan itu bukan berarti tanpa perlu otak ya. Kita harus tetap perlu otak. Untuk apa? Untuk menentukan siapa target market kita. Oke. Berarti ibaratnya sisi personalnya tuh lebih ke misalkan targetnya ada bidang A, B, C, D targetnya. Terus kita buat skenario buat A, B, C, D masing-masing gitu ya. Betul. Jadi nggak yang langsung secara umum gitu. Enggak. Oh, oke. Karena kalau jualan gimana pun juga semua pasti personalize, nggak bisa enggak. Karena misalkan contoh, ya, ketika kamu jualan tertentu dan tidak sesuai dengan kebutuhannya mereka, misalnya kamu jual ke corporate, tapi kamu jualnya bukan ke corporate. Susah. Cara presentasinya juga udah beda. Nah, makanya nggak kolaborasi. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Makanya kenapa kalau buat saya sebelum bikin iklan apapun, tentukan target market dan dipikirkan yang pertama target market dulu. Kedua, pikirkan mau sebarnya di mana. Pada saat disebarnya, target marketnya ada di situ nggak? Saya mau nangkap ikan gurame, tapi saya mancing di laut. Dapat nggak? Kenapa? Gurame gimana sih tadi? Air payung. Nah, ketahuan tuh ya. Air tawar lah gurame. Yang artinya kalau kamu memancing di tempat yang salah sampai kapanpun kamu nggak bakal closing. Oh berarti sebenarnya harus kayak ada target general dulu, terus kayak di breakdown lagi mereka tuh masing-masing kategorinya apa. Nah makanya promosinya tuh juga sesuai problemnya mereka tuh seperti apa gitu ya Coach masing-masing. Contoh lagi, persis besok kita memberi pelatihan ke bos-bosnya atau kepala-kepala gym terbesar di Indonesia. 200 gym di Indonesia. Pertanyaan menarik, kita mau ngasih hadiah nih. Betul dong? Betul. Nah, kalau saya kasih hadiah Silver Queen atau saya kasih hadiah Beng Beng, kira-kira dimakan mereka nggak? Kurang. Kurang. Kenapa?
Karena mereka antusias berkaitan dengan kesehatan. Lu kasih Adi beng-beng, lu kasih Adi Silver Queen dimakan. Tapi mereka dikasih itu nggak bakal makan. Kenapa? Karena bukan kebutuhan dia di dalam tubuhnya dia. Maka kenapa mau dikasih gratis pun mereka juga nggak akan ngambil. Ini kamu kasih aja saya ini sekarang Silver Queen di sini, nggak bakal saya makan. Coba kamu kasih saya Silver Queen 86% dark chocolate tanpa sugar, gue makan. Karena bukan target market. Sama kayak kamu jualan. Kalau kamu jualan tidak mikirin target market dan target marketnya ada nggak di situ, kamu buang waktu. Ngabisin waktu, nggak ada hasil. Yang rugi siapa? Ya kamu sendiri. Nggak ada hasil, nggak ada penjualan dan sebagainya. Nah, Coach, kalau misalkan nih kita kayak private chat lah gitu kan ya Coach ya. Misalkan kategori A itu misalnya ada 10 orang, 10 orang, 10 orang gitu kan. Nah, itu apakah isi chatnya boleh sama, cuma tinggal ganti nama WhatsApp-nya aja, atau ibaratnya kayak ya udah chat yang berbeda? Boleh sama, tapi selama per kategori. Tapi ingat ya, asumsinya per kategori ya, kategorinya kan macam-macam. Kamu kategori ini misalkan wanita-wanita, pria-pria, atau kategorinya industri. Lah kalau kategorinya industri berarti problemnya sama dong. Iya dong. Kalau kategorinya sama berarti problemnya sama dong. Kalau kamu kategorinya ada lifestyle, kecuali perjual kamu jual produk lifestyle, makanya cocok dong. Tapi kalau jualnya produknya apa, ya tergantung kategorinya apa. Sama aja kayak gini contoh. Saya punya buku komunikasi. Saya jual ke guru bahasa Indonesia. Kira-kira beli apa kagak? Kecuali saya membuat buku kamus struktur kata dan bahasa Indonesia dan sastra dibeli sama mereka. Iya benar. Logiknya aja gitu loh. Masuk akal. Sekarang gitu ya. Misalnya saya kasih jualan ya. Bagaimana caranya menepuk bahu kemudian bisa closing. Dijual ke sales yang males. Oh cepet dibelinya. Dijual kepada sales yang jago, yang corporate, yang B2B, yang rasional, logik banget dan sebagainya. Yang mengatakan nggak mungkin. Masuk akal loh. Kayak gitu. Oke. Jadi pada dasarnya tuh kalau misalkan personalized selling tuh kayak ya nggak apa-apa sama per kategorinya. Tergantung ya kategorinya apa, based on apa. Oke, yang penting sesuai problemnya dari masing-masing kategori ya Coach ya. Oke. Nah, ada hal lain nggak sih Coach yang harus diperhatikan untuk para sales nih ketika membalas gitu Coach? Misalkan nih, yang kategori A balasnya misalkan kayak kurang cocok nih waktunya gitu. Nah, terus yang kedua mereka juga balas kayak kok lokasinya jauh ya gitu. Balik lagi ya. Kalau per kategori kita sudah tahu nih behaviornya mereka. Kalau misalkan contoh, saya punya restoran di Bali. Ya, saya promosi buat orang Jakarta yang memang jualannya untuk makan sehari-hari. Apakah bakal laku? Ya kagak, ngapain saya keluarin duit? Bikin iklan ke Jakarta. Saya buat iklan lah untuk orang Bali. Tapi target marketnya siapa? Restoran itu untuk orang Bali, buat siapa? Buat bule atau buat orang lokal? Kalau buat orang bule, berarti iklannya mungkin di tempat yang berbeda lagi. Sama orang lokal tentunya. Nggak bisa sembarangan. Gua bikin restoran, iklan di radio, target market bule. Lagunya Indonesia, dangdut pula. Ya nggak kena dong. Lah, bule dengar radio. Mungkin udah nggak zamannya dengar radio, betul dong? Tapi kalau bule buka sosial media, mungkin. Tapi tergantung tentang apa. Target market saya untuk orang server, ya udah bikin. Untuk orang server nggak bisa sembarangan. Oke, berarti ini gambarannya Coach ya. Target marketnya itu walaupun udah per kategorinya benar, tapi kolamnya ya Coach ya yang harus juga tepat ya Coach? Kolamnya tepat, dan orang itu denger nggak di kolam itu. Aktif nggak berarti Coach? Iya, makanya kenapa kalau saya mah udah clear banget tuh ketika disuruh jualan sesuatu pada saat kondisi kayak gitu, ya ini mah bakal laku nih. Oh, berarti ngelihat kolamnya itu apa aktif atau enggak? Betul.
Karena beda-beda cerita. Kalau kamu jual ke kolam, kayak kemarin gitu ada satu produk gitu ya, kalau kita jualan ke kolam itu gitu. Saya bilang bukan produk itu yang laku. Kamu jualan adalah bagaimana cara mengatasi keberatan di kolam kemarin, pasti laku. Dan apalagi kalau bikinnya online, laku itu. Nah itu maksudnya, segmennya salah. Itu masa permainannya. Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Teman-teman ada pertanyaan seputar sales, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anton Ser mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.